di luar kepala saya, teman-teman. Kenapa saya tadi diam hanya mengagumi? Di luar kepala saya, ini kalau menurut saya ya, ini dibanding tuyul, ya, kunti, gandarwo, ya, ini adalah makhluk yang spesial. Ini bukan kayak pocong biasa, dia bisa tertangkap. Lihat, saya gini kan kepalanya ikuti gini, ya, saya gini kan, nih, saya dorong kepalanya, talinya ikut goyang, ya. Slow, ya, jangan marah. Nggak lepas ya. Lihat, nih, saya dorong badannya, dia kembali lagi karena dia itu, nih, tuh kan, tuh kan, tuh kan. Jadi kalau dia mau jatuh kayak gini, karena ininya nempel dua-duanya, seperti itu. Astagfirullah, luar biasa. Sesuatu sebenarnya kamu kemana? Belum tahu. Wow. Jadi kenapa ini adalah makhluk yang di atas kunti, gandarwo, pocong ya teman-teman ya. Ini adalah suatu makhluk yang dikatakan levelnya lebih tinggi. Ini bisa saya jelaskan. Ini adalah di dalam tubuh ini itu manusia yang masih hidup. Makanya saya bilang ini level yang lebih tinggi. Jadi yang saya maksud adalah makhluk ini dia menggunakan kain kafan milik orang yang sudah meninggal. Melainkan yang kedua, ya, dia di dalam diri dia itu masih hidup. Jadi dia mungkin nih gini, ada suatu ritual kayak mungkin ketika ada makam yang meninggal di Jumat Kliwon, mereka akan entah itu mencuri jasad atau mencuri kainnya. Ya ini yang terjadi. Mereka mencuri kainnya dan mereka menutupi dirinya dan mereka menjadikan dirinya pocong. Lalu mereka berkeliling untuk mencari harta benda supaya ini dilakukan untuk bisa menembus dinding. Yang kedua, ini keluar masuk rumah orang tidak bisa terlihat. Kalau di kamera CCTV bisa terlihat, ya, tapi di mata manusia tidak ada yang bisa melihat. Di kamera handphone pun bisa terlihat, ya. Makanya saya aneh gitu, saya kagum. Ini adalah makhluk yang di atas dari kuntilanak, gandarwo, pocong, ya, karena dia itu masih manusia. Kekuatan dan pola pikirnya itu masih manusia. Mau saya buktikan kalau dia manusia? Kita lihat. Ya. Mana nih wajah kamu? Lihat. 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 Ya. Hidung, mulut masih manusia. Saya nggak akan membebaskan kamu. Saya akan membuat kamu itu seperti ini selamanya. Ya. Kain kafan bekas orang meninggal diambil, digunakan seperti ini. Itu adalah tindakan yang sangat buruk. Mas Taufik, lepas ikatan yang di sana, bawa korek nggak? Pinjam. Kita lepas ikatan, kita lilitkan ke dia, kita bawa pulang dia. Ya, ini dari sini bisa nggak ya? Mas Taufik, bantu saya ke sini. Pegang ini. Jangan sampai dia lari.
ya. Nanti kita akan lilitkan ini. Pegang, ya, ini lagi pegang. Pegang. Ya, nanti kita lilit bersama-sama. Mampus kau. Kita lilit bersama-sama habis ini. Oke. Yuk. Lilit. Kita lilit. Tukeran aja, tukeran. Tukeran. Ya, ini langsung jadi. Nah, ini. Oke, kita lilit ke sini. Tukeran lagi. Oke, kita lilit lagi. Ada. Mampus kau. Ini diikat. Ikat. Mampus kau. Hah? Sekarang udah nggak bisa kemana-mana kan? Makanya jadi manusia itu cari kerjaan yang halal. Jangan seperti ini. Dah. Karena sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengar gak suara ampun-ampun? Saya nggak peduli. Saya akan mengunci kamu. Ya, ya, kamu ingin jadi pocong kan? Saya turuti mau kamu. Kamu jadi pocong selamanya. Saya akan kunci kamu di tengah-tengah ini selamanya. Kamu gak akan pernah bisa pergi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi saya kunci dia di sini, teman-teman. Ya. Saya membuat dia itu tak kasat mata, ya. Sekarang biar orang itu bisa lalu lalang lewat ini, ya, nggak masalah. Tapi dia tetap berada di sini dan dia akan tertembus, ya. Saya kunci dia di sini selamanya. Dia akan jadi pocong selamanya, ya. Kecuali ada saya ataupun orang spiritual lainnya yang membuka segel ini, ya. Kalau ada orang spiritual yang levelnya tinggi, mereka akan di sini melihat dia di sini. Tapi kalau yang masih levelnya mungkin kayak tukang jebak kayak gini, tapi saya harus berterima kasih kepada tukang jebak seperti ini, bisa menjebak, ya. Mungkin pagar seperti ini, ya, dengan tali yang dikasih mantra seperti itu. Saya harus menjumpai orang ini, dikasih mantra-mantra seperti ini. Dan apa itu yang putih-putih, mungkin itu adalah lem ataupun apa, itu bisa melindungi area yang di dalamnya. Ini bisa digunakan untuk menjebak makhluk-makhluk yang seberapa level tingkat tingginya. Sudah, teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Kita akan mencari info kepada Mbak Fani, siapa yang memerintahkan Mbak Fani untuk melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ayo. Kamu mau diam nggak?
Kamu mau diem nggak? Tolong saya. Suaramu itu bisa mengganggu orang-orang yang ada di sini loh. Saya nggak bisa bebasin kamu. Hah? Mau saya sumpel mulut kamu? Tolong bebasin saya. Maaf. Ya, suara teriakan tolong-tolong terdengar nggak di kamera, Mas? Iya. Dengar tapi suaranya kecil banget, Ustaz. Oke. Enggak, saya nggak akan bebasin kamu. Hah? Saya nggak akan bebasin kamu. Lebih baik kamu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Ya. Selama kamu masih terbungkus kain kafan ini, kamu tidak akan meninggal. Meskipun 1000 tahun lamanya, kamu tak akan meninggal. Tapi apalah gunanya hidup 1000 tahun sembahyang. Saya nggak peduli kamu mau minta tolong atau gimana, ya. Ini konsekuensi atas perbuatanmu. Kamu ingin jadi pocong kan? Saya turuti kamu jadi pocong selamanya. Sampai ada orang yang membuka segel kamu ini. Karena kamu teriak-teriak terus. Mohon maaf. Tolong saya. Tolong. Tolong bebasin saya. Jadi dia masih bisa teriak minta tolong, cuman mulutnya saya sumpel, mungkin tolongnya kayak gini. Nah gitu ya. Kalau kalian ingin mendengarnya, nih saya dekatkan mikrofon saya, dia mungkin akan berbunyi kayak gitu. Oke, terus dengar kan? Ini karena saya dekatkan ya, kalau nggak saya dekatkan mic-nya nggak ada orang yang dengar, kecuali akan ada orang yang mendengar dia. Kalau mungkin dia nongkrong di sini merokok gitu ya, akan mendengar suara anak kayak kayak gitu loh, kayak orang yang mau ngomong tapi tersumpal mulutnya ya. Tapi kan kemungkinan jarang lah ya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting nggak teriak minta tolong, paling nanti dikira oh paling burung atau gimana gitu. Tapi insya Allah tidak mengganggu ya, insya Allah. Karena ini tuh mereka itu yang manusia yang menjadi pocong seperti ini tuh, mereka bertujuan hanya biasa mencari kekayaan, bukan untuk mengganggu. Mereka nggak minat untuk mengganggu, apalagi kayak menggoda wanita. Nggak ada, feeling saya itu nggak ada. Karena mereka yang seperti ini pasti harta udah banyak, jadi mereka mau cari wanita yang seperti apa, yang menghibur seperti apa, itu jelas levelnya udah berbeda ya. Tapi kebanyakan orang yang seperti ini tuh nggak mata wanitaan seperti itu teman-teman ya. Mereka dikategorikan mata wanitanya itu enggak ada. Dah, kamu diam di sini. Jangan sampai
melakukan hal ini ketika ada orang yang buka segelmu. Nah, saya ingin tahu ya, siapa orang yang melakukan ini. Pasti ada orang di balikmu ya. Teman-teman, mungkin saya akan memasang CCTV di pohon-pohon ya, kasih 2 atau 3 untuk memantau tempat ini. Saya ingin tahu siapa dalang dari ini ya. Biasanya orang melakukan ini kan memiliki guru, ataupun kalau nggak guru ya dukun gitu teman-teman. Nah, kita cari ya, tapi harus ada solar panel ini di sini, soalnya nggak ada listrik di sini. Kita cari dan kita pasang solar panel. Nah, itu ada pohon kelapa di sebelah situ satu ya, pohon kelapa satu menghadap ke sini ya. Terus jangan di pohon kelapa, ini nanti di situ menghadap ke sini juga 2, nanti di pohon kelapa itu 1 lagi ya. Kita akan buat secara online, jadi ketika tertangkap orangnya, jadi file akan tersimpan secara online ya. Jadi kita bisa mengakses meskipun CCTV itu dirusak atau dicuri, masih bisa kita akses. Siapa dalang dibalik semua ini? Kamu ya, saya kasih pelajaran. Saya hanya memberikan sedikit pelajaran. Kamu siap-siap, bersama gurumu akan saya tangkap. Tinggalin saja. Mungkin sudah aman ya teman-teman ya. Kalian kalau mau menangkap ataupun rumah kalian sering kehilangan uang ataupun benda-benda berharga, mungkin kalian bisa cari orang yang suka menangkap makhluk-makhluk seperti ini ya, minta resepnya untuk memagari rumah kalian. Kalau saya jujur terus terang, saya belum pernah melakukan hal seperti ini ataupun menangkap dengan cara menjebak-jebak seperti ini ya. Ini kayak hewan aja dijebak-jebak gitu ya, anehnya seperti itu, tapi mereka bisa tertangkap seperti ini ya. Tapi yang saya salahkan itu, kok bisa memperjualbelikan ya, memperjualbelikan hewan, maaf hewan ya, setan, untuk sangar-sangaran aja, untuk uang. Jadi kalau kalian membeli batu akik ataupun jimat yang tiba-tiba ini kalau di kayak gini keluar asap, ini kalau dibakar akan bergetar, hati-hati ya, karena belum tentu yang di dalam itu isinya itu baik akan menolong kalian, tapi justru akan melainkan dia akan merusak kalian hanya karena kalian tahu, oh ini ada isinya sangar, keris yang bisa berdiri gini tanpa gravitasi, itu ada isinya. Ya memang ada isinya, cuman isinya kita nggak tahu ya, karena bisa juga isinya itu diisikan ya, mereka yang ditangkap itu dimasukkan ke dalam suatu benda ya, lalu untuk dijual dengan harga mungkin puluhan juta, ada yang ratusan juta ya. Tapi ingat, ada beberapa dukun yang hebat, dia itu bisa meramal garis tangan manusia. Kalau dia akan jadi orang sukses, dia akan jadi orang biasa. Nah, ketika kalian berjabat tangan dengan dukun tersebut, dukun itu tahu, oh ini akan jadi orang besar. Dia memberikan suatu benda yang mungkin ya dia dapatkan dari setan yang ditangkap, dimasukkan ke dalam benda tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dia menjual dengan harga ratusan juta, bahkan miliaran, karena
Dia tahu orang itu akan sukses. Meskipun tanpa benda itu, orang itu akan sukses karena dia tahu hukum alam, ya. Ketika orang itu pertama diuji seperti ini, suatu saat dia akan dijedilkan dengan garis tangan, dia itu akan jadi orang sukses. Dukun itu akan tahu, ya. Jadi dia memperjualbelikan dan seperti itu, maka sia-sialah kalian yang membeli itu. Kenapa? Karena rezeki kalian yang harusnya 1 miliar, 2 miliar itu di tangan kalian, malah kalian serahkan kepada dukun dengan barang yang tak ada manfaatnya, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Saya harus mencari orang itu, informasinya saya cari, ya. Saya akan beri tawaran, ya. Kalau dia mau memberikan ramuan ini kepada saya akan bebaskan dia. Tapi kalau dia tidak mau, saya akan obrak-abriknya.